Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi terkait SAT, SDSD, dan SSO. Langsung saja kita masuk ke materi. SAT Security Awareness Training, pelatihan kesadaran keamanan, yaitu strategi yang digunakan oleh profesional dan keamanan untuk mencegah dan mengurangi resiko pengguna. Program ini dirancang untuk membantu pengguna dan karyawan memahami peran yang mereka mainkan dalam membantu memerangi pelanggaran keamanan. SDSD merupakan singkatan dari Seafarer with Designated Security Duties, merupakan diklat keterampilan pelaut yang harus dilakukan bagi yang ditunjuk untuk menjaga keamanan di kapal. SSO Ship Security Officer berdasarkan STCW Section A5/5 A6/6, di mana Ship Security Officer adalah seseorang di atas kapal yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai petugas yang bertanggung jawab untuk keamanan kapal, mencakup implementasi dan pemeliharaan rencana keamanan kapal atau Ship Security Plan (SSP) sesuai dengan ISPS Code dan melaksanakan koordinasi dengan petugas keamanan perusahaan, yaitu Company Security Officer atau CSO, serta para petugas keamanan fasilitas pelabuhan atau Port Facility Security Officer atau PFSO. Standar kompetensi diklat keterampilan khusus pelaut Security Awareness Training sesuai ketentuan STCW 1978 Amandemen 2010 Reg 6/1 dan STCW Code Table A 6/6 dan mengacu IMO Model Course 3.27. Peserta diklat sesuai ketentuan diharapkan mampu melaksanakan kepedulian keamanan di kapal. Poin pertama, mampu berkontribusi dalam meningkatkan keamanan dan kesadaran maritim. Poin kedua, mampu mengenali risiko dan ancaman keamanan. Poin ketiga, mampu memahami kebutuhan dan metode untuk menjaga kesadaran dan kewaspadaan keamanan. Standar kompetensi diklat keterampilan khusus pelaut Security Awareness Training for Seafarer with Designated Security Duties atau SAT-SDSD sesuai ketentuan STCW 1978 Amandemen 2010 Reg 6/6 dan STCW Code Section A6/62 paragraf 1-4, Section B 6/6 paragraf 1-7 dan mengacu IMO Model Course 3.26. Peserta diklat sesuai ketentuan diharapkan di poin pertama mampu menjaga kondisi sesuai rencana keamanan kapal. Poin kedua, mampu mengenali risiko dan ancaman keamanan. Poin ketiga, mampu melakukan inspeksi keamanan umum di atas kapal. Yang keempat, mampu menggunakan dengan benar alat-alat dan sistem keamanan. Standar kompetensi diklat keterampilan pelaut Ship Security Officer sesuai ketentuan STCW 1978 Amandemen 2010 Reg 5/5 dan STCW Code Section A 5/5 paragraf 1-4 dan mengacu IMO Model Course 3.27. Peserta diklat sesuai ketentuan diharapkan poin pertama mampu menjaga dan mengawasi pelaksanaan dari rencana keamanan kapal. Poin kedua, mampu memeriksa risiko, ancaman, dan serangan keamanan. Poin ketiga, mampu melaksanakan inspeksi secara umum untuk memastikan penerapan dan perawatan langkah-langkah keamanan secara tepat. Poin keempat, mampu memastikan peralatan dan sistem keamanan dapat dioperasikan, diuji, dan dikalibrasi dengan baik. Poin kelima, mampu mendorong kesadaran keamanan dan kewaspadaan. Setelah peristiwa tragis 11 September 2001, World Trade Center terbakar dan serangan markas Pentagon, IMO menyiapkan upaya pengembangan terkait dengan keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. Konferensi Diplomatik London Desember 2002 menetapkan persyaratan baru pada Konvensi International Safety of Life at Sea terkait keamanan maritim.
ISPS Code, the International Ship and Port Facility Security Code, berlaku mandatori sejak Juli 2004. Tercantum amandemen Chapter 11 Part 2 pada SOLAS. Tujuan kode adalah penunjukan personil CSO, SSO, PSSO guna mempersiapkan pemberlakuan rencana keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. Hal yang ingin dicapai yang pertama, kontribusi manajer ship owners dan port facility terkait penerapan ISPS Code. Poin kedua, penguasaan terhadap wilayah terancam di lingkungan industri maritim. Poin ketiga, persyaratan sebagaimana tercantum pada ISPS Code. Poin yang keempat, tanggung jawab negara anggota contracting government. Poin kelima, kewajiban perusahaan, Company Security Officer atau CSO, Ship Security Officer atau SSO, dan Port Facility Security Officer atau PFSO. Poin keenam, deklarasi keamanan atau Declaration of Security. Ancaman dan pola keamanan, current security threats and pattern. Poin pertama, piracy and army attack, pembajakan dan serangan bersenjata. Poin kedua, teroris. Poin ketiga, contraband smuggling atau penyelundupan. Poin keempat, stowaway and refugees, penyelundupan gelap dan pengungsian. Poin kelima, cargo thief atau pencurian muatan, dan yang terakhir, collateral damage atau kerusakan bersamaan. Kondisi kapal dan pelabuhan dalam operasional, ship and port operation and condition, di mana supplier mengirim barang menggunakan mobil kontainer menuju ke pelabuhan, dan dari pelabuhan akan diangkut ke atas kapal kemudian dibawa ke pelabuhan berikutnya hingga ke penerima barang atau receiver. 3 dominan wilayah sasaran. Yang pertama, situasi keamanan saat ini tentang terorisme dan untuk angkutan antar moda. Respon atas kejadian 9/11, jenis ancaman teroris terhadap angkutan antar moda transportasi adalah fasilitas dan sistem. Yang kedua, solusi saat ini. Yang pertama, meningkatkan upaya pelacakan dan pemeriksaan terhadap pengiriman jenis barang tertentu. Yang kedua, skala prioritas pemeriksaan terhadap terowongan dan jembatan di wilayah terpencil. Yang ketiga, peningkatan keamanan bagi bus sekolah, truk, kereta, atas atau bawah tanah. Yang ketiga, solusi masa depan yang diusulkan. Yang pertama, mengoptimalisasi melalui penelitian dan pendekatan modern guna aplikasi keamanan. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, melengkapi performance melalui penerapan teknologi baru guna mendukung kualitas respon terhadap serangan teroris, fokus terhadap pencegah dan penghalau. Antar kapal dan mode lainnya, interface between vessel and other modes. Persyaratan yang pertama, menyiapkan infrastruktur yang sesuai. Yang kedua, menggunakan teknologi terkini dan menggunakan penyesuaian secara teratur. Yang ketiga, peraturan yang memfasilitasi terkait perpindahan atau pertukaran. Yang keempat, persyaratan standar memuat muatan. Dan yang terakhir, terpenuhi standar navigasi. Lanjut membahas terkait Maritime Security Policy di Section 2 terkait konvensi, kode, rekomendasi yang relevan. Bagian A, International Convention. Yang pertama, International Convention for the Safety of Life at Sea atau SOLAS 1974 dan amandemen. Yang kedua, International Convention on Standard of Training, Certification of Watchkeeping for Seafarer, STCW 1978 dan amandemen. Yang ketiga, Convention Relating to Maritime Safety and Security and Seaport Interface, misal Colrec 1972, Loadline 1966 dan Search and Rescue 1979. Yang keempat, ISPS Code, International Ship and Port Facility Security Code. Bagian B, International Code. Yang pertama, di sini ada juga ISPS Code, International Ship and Port Facility Security Code. Yang kedua, SOLAS Amandemen 2002.
Chapter 11 Part 2 International Ship and Port Facility Security Code. Part A mandatory dan Part B recommendatory. Yang ketiga ada SOLAS Amendment 2002 Chapter 5 Implementation of AIS atau Automatic Identification System. Yang keempat SOLAS Amendment 2002 Chapter 11 Part 1 Ship Identification Number Continuous Synopsis Record. Yang terakhir ILO Code, New Seafarer Identity and Code of Practice for the Security of All Port Area. ISPS Code berlaku pada kapal yang melakukan pelayaran internasional, termasuk passenger ships, cargo ships GT500 atau lebih, dan mobile offshore drilling unit. Fasilitas pelabuhan port facility yang melayani kapal berlayar internasional. Perubahan SOLAS bab 11 terkait materi SPS Code. Chapter 11 bagian 1 tindakan khusus guna meningkatkan persyaratan keselamatan maritim terkait organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan survei, inspection, enhanced survey, ship identification number scheme, dan persyaratan operasional. Pada chapter 11 bagian kedua, tindakan khusus untuk meningkatkan keamanan maritim tercakup pada International Ship and Port Facility Security Code atau ISPS Code. Government Legislation and Regulation. Non-SOLAS ship. Port facility digunakan non-SOLAS ship offshore activities. Peraturan maritim nasional dan memenuhi persyaratan guna memastikan operasi kapal yang aman dan efektif, serta perlindungan lingkungan laut. Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2010 Perlindungan Lingkungan Maritim. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2003 ISPS Code. Lanjut ke definisi-definisi. Di sini ada Ship Security Plan, merupakan rencana yang dikembangkan guna meyakini penerapan tindakan keamanan di atas kapal guna melindungi orang di atas kapal, muatan, unit transportasi muatan, ship store, atau kapal terhadap resiko insiden keamanan kapal. Company Security Officer, personil yang ditunjuk oleh perusahaan guna melaksanakan penilaian keamanan kapal, ship security assessment, mengembangkan rencana keamanan kapal, ship security plan, melaksanakan pengajuan approval, menerapkan dan memelihara SSP serta bertindak mewakili perusahaan terkait komunikasi dengan Port Facility Security Officer dan Ship Security Officer. Ship Security Officer merupakan personil di atas kapal bertanggung jawab kepada master ditunjuk oleh perusahaan yang bertanggung jawab terhadap keamanan di atas kapal, termasuk penerapan dan memelihara rencana keamanan kapal, Ship Security Plan, mewakili kapal terkait komunikasi dengan Port Facility Security Officer dan Company Security Officer. Port Facility Security Officer merupakan personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengembangan, penerapan, perbaikan atau revisi, pemeliharaan rencana keamanan fasilitas pelabuhan, Port Facility Security Plan, serta mewakili terkait komunikasi dengan Ship Security Officer dan Company Security Officer. Port Facility Security Plan merupakan rencana yang dikembangkan guna meyakini aplikasi terhadap tindakan melindungi fasilitas pelabuhan dan kapal, port facility and ships, personil, muatan, unit transportasi muatan, ship store di lingkungan fasilitas pelabuhan terhadap resiko insiden keamanan, security incident. Port facility merupakan area media interaksi dengan kapal
termasuk pergerakan orang atau barang, jasa layanan dari dan menuju kapal. Seluruh kegiatan demikian harus dilindungi adanya barang berbahaya dan objek diambil dari kapal secara tidak legal. Declaration of Security, sebuah kesepakatan antara personil bertanggung jawab, Ship Security Officer, Vessel Security Officer, dan Port Facility Security Officer, atau antara sesama Ship Security Officer pada kegiatan vessel to vessel atau ship to ship interface. Kesepakatan dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pertukaran informasi keamanan selama kapal sandar di lingkungan fasilitas pelabuhan atau selama kegiatan ship to ship interface. Contracting Government, negara peserta bertindak sebagai designated authority atau Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Ship to ship activity, setiap kegiatan kapal tidak terkait dengan fasilitas atau pelabuhan, tetapi terkait dengan pemindahan barang atau personil dari suatu kapal ke kapal lainnya. Security incident merupakan suatu tindakan yang mengancam keamanan kapal atau terminal. Security levels merupakan tingkat keamanan sebagaimana tercantum pada ISPS Code dan secara internasional setara dengan Maritime Security Level. Designated Authority merupakan sebuah organisasi atau beberapa organisasi atau administrasi atau beberapa administrasi diidentifikasi oleh atau berada di lingkungan pemerintah, bertanggung jawab melaksanakan pengembangan, penerapan, dan pemeliharaan Ship Security Plan (SSP), negara bendera atau Port Facility Security Plan, handling sensitive security related information and communication, penerapan informasi keamanan sensitif (security sensitive information), dan pentingnya penyimpanan kerahasiaan. Ship to Facility Interface, dampak yang terjadi secara langsung dan cepat ketika terdapat interaksi di atas kapal sehubungan adanya kegiatan pergerakan personil, barang terkait persyaratan jasa layanan fasilitas menuju atau dari kapal. Ship to Port Interface, dampak yang terjadi secara langsung dan cepat ketika terdapat interaksi di atas kapal sehubungan adanya kegiatan pergerakan personil, barang terkait persyaratan jasa layanan pelabuhan menuju atau dari kapal. Jalur informasi. Jalur informasi merupakan esensi yang kritikal. Seluruh kapal harus dilengkapi dengan peralatan dan sistem komunikasi yang baik. Secara khusus, harus melebihi hal terkait masalah keamanan pada umumnya. Diperlukan memiliki jalur komunikasi antara kru dan perwira kapal, antara perwira kapal dengan staf yang berada di darat, guna membantu pada saat kritis dan diimplementasikan pada saat manajemen krisis. Sebagai dasar adalah data informasi kapal yang berada di kantor pusat atau perusahaan. Data informasi dimaksud merupakan tanggung jawab Ship Security Officer terhadap proses updating. Peralatan komunikasi di atas kapal. Tersedia daftar peralatan komunikasi di kapal, di mana seluruh kru tim keamanan harus dilengkapi radio ketika melaksanakan dinas jaga. Master harus meyakini seluruh perangkat komunikasi bekerja pada security frekuensi, serta memiliki cadangan jalur atau emergency. Kru lainnya dilarang memantau frekuensi kerja keamanan yang dimaksud. Masuk ke pembahasan security level. Security level 1 melaksanakan kegiatan rutin kapal berupa laporan kondisi kapal. Company Security Officer mempertimbangkan kapabilitas komunikasi rahasia diperlukan pada security level yang lebih tinggi. Bahasa kode panik atau emergency bottom on board track, GMDSS,
AIS equipment. Security level 2 meningkatkan interval laporan kapal, sedangkan proses komunikasi engine room dan wheelhouse dalam security emergency. Security level 3 menyelenggarakan komunikasi gagal aman terhadap sistem pelaporan kondisi kapal. Apabila kapal gagal lapor pada waktu tertentu yang dikehendaki, perusahaan menghubungi kapal melalui Automatic Identification System atau AIS system. External ship-to-shore communication. Master menjamin kapal melaksanakan komunikasi kapal ke darat secara rutin sesuai pedoman pada setiap tingkat keamanan atau security level. Security level pertama menyusun rencana komunikasi dengan kantor pusat atau perusahaan, termasuk situasi insiden keamanan seperti menghubungi National Response Center, company official, lokal dan federal authorities, log operator, vendor, dan pihak lain diperlukan. Lengkapi kru dengan perangkat komunikasi ganda, misalnya radio, cellular phone, dan lain sebagainya. Buat laporan notice of arrival, pemberitahuan khusus kepada log operator. External ship-to-shore communication untuk security level 2 sama dengan security level pertama, sedangkan security level ketiga melaksanakan komunikasi darurat lokal sekaligus komunikasi ship security officer yang di kapal dengan company security officer yang ada di perusahaan. International Ship and Port Facility Security Code Level of Security. Di level pertama, situasi ancaman rendah. Pada level ini tidak ada ancaman keamanan, tetapi tindakan pencegahan tetap dan harus dilaksanakan secara terus-menerus. Level 2, situasi ancaman sedang. Pada level ini adanya kecurigaan terhadap orang atau hal-hal di sekitar kapal atau fasilitas pelabuhan. Pada level 3, situasi ancaman tinggi. Pada level ini tidak ada akses lagi untuk naik ke atas kapal kecuali bagi mereka yang berkaitan dengan keamanan. Perlakuan demikian tetap dipertahankan sampai pihak keamanan memeriksa keadaan dan menyatakan sudah tidak ada ancaman lagi. Informasi security merupakan informasi dan sistem yang dilindungi dari akses tidak dikenal, penyalahgunaan, pembajakan, dimodifikasi, diketahui orang lain, dikopi atau dirusak. Sangat mengutamakan kerahasiaan, integritas, penggunaan data sehubungan dengan data elektronik, pencetakan dan format lain. Kerahasiaan informasi, confidentiality and non-disclosure information. Pekerja kontrak sesuai peraturan organisasi tidak membocorkan terkait dengan informasi keamanan pelabuhan. Menjaga data terkait security training, access control system, location of security, dan communication equipment. Tidak memberikan informasi kepada personil tidak berkepentingan terkait kegiatan rutin bisnis pelabuhan. Confidentiality of information. Ship security plan harus dilindungi dari penyebaran kepada personil yang tidak memiliki kepentingan serta pembajakan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kawan-kawan bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Kapten Batu. Jika ada saran dan pertanyaan bisa komen